Teman-temanku Shalom, berjumpa lagi dalam YouTube channel Gereja YouTube. Berikut ini kita akan menyaksikan sebuah diskusi agama antara apologet Kristen bersama dengan Muslim di mana di dalam diskusi ini ada seorang Muslim yang ingin sekali mengetahui tentang siapa Yesus sesungguhnya. Seperti apa diskusinya, saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Sore, kemudian jam 8 malam, kemudian jam 12 malam, sama yang pagi jam 6 itu, jam 9 pagi. Saya pengen belajar. Oke. Nanti Pak Jumaidi bisa beli di itu Pak, di toko Oren itu cuma 60.000 kalau nggak salah ini kayak gini nih. Jadi nanti komplit nih Kak. Ya. Cari aja namanya sembayang harian umat Kristen Ortodoks. Nanti saya screenshot ya. Nanti saya DM, Bapak DM aja, nanti saya screenshot, nanti Bapak boleh cari di store apa gitu ya. Ya, saya belum bisa DM-nya, Kak. Saya tolong dikirimi DM dulu aja, saya bisa dibalik. Ya. Bapak udah follow saya? Nanti saya sudah. Baik, sudah, Pak terima kasih. Dikirimin terima kasih, Pak. Saya di Hongkong ini saya. Oh, iya Pak. Iya. Oh ya. Ya nanti saya DM ya Pak ya. Selesai live nanti saya. Terima kasih Kak. Oke, salam untuk semuanya. Tuhan berkati. Ya, amin. Tuhan memberkati. Ya, turun. Ya, salam untuk Hongkong ya. Ternyata Pak Prof kita sampai Hongkong Pak Prof. Agak tahu udah go internasional ya ternyata ya. Ya Allah. Mantap sekali. Bentar lagi di Thailand ya. Sawadikap. Kapun kap. Lei. Udah go internasional seperti jenggot Abu Jahal. Halo, NA Sire Sadewa. Assalamualaikum. Halo. Oke, selamat siang. Shalom. Halo, Bang. Pak Prof, kenapa? Ben? Oh, sinyalnya kayaknya. Oke, silakan Pak apa namanya? Pak NA Sire. Pak Siregar. Ya, sinyalnya Pak satu, Pak. Mungkin bisa dulu. Saya cari dulu sinyalnya. Ya. Sinyal di mana dirimu? Sinyal. Malah dia. Ya. Masih agak leon ya Bapak ini. Cari dulu sinyalnya. Cari. Halo. Pak Sadewa. Halo. Ya, halo, selamat siang. Ya, Islam Kristen. Kristen Kak. Ada yang mau ditanya? Ada Kak. Silakan. Ya, salam kenal ya, Kak Agatha. Akhirnya dikasih kesempatan juga untuk bertanya. Sudah lama saya sering masuk untuk ikuti di roomnya Kak Agatha, cuman sering nggak dapat kesempatan. Ya, silakan Pak. Ya, mohon maaf ya, saya nama akunnya Brian. Saya sebetulnya dari NTT ya, dari Kupang. Marga saya Rakmeni. Ya, ke pertanyaan aja Pak, silakan. Ada yang saya mau tanyakan ini, sebentar kan. Sebelumnya saya lahir kan saya dari agama Advent ya. Saya terlahir di agama Advent. Ke pertanyaan langsung aja Pak, nggak usah diceritakan lebih dalam lagi. Nggak apa-apa. Oke. Ya, saya ingin bertanya karena saya sudah menikah sudah sekitar kurang lebih 10 tahun. Tapi saya nikahnya di Protestan.
Dan sampai setelah nikah itu sampai hari ini secara hati memang seperti apa ya, saya belum pernah masuk gereja karena ada salah satu pertanyaan yang tentu yang buat ini. Jadi yang ingin saya tanyakan itu mengapa di Kristen Protestan tidak berbakti pada hari Sabat yang dimana di Alkitab itu menjelaskan bahwa hari perhentian itu adalah hari ke-7 yaitu hari Sabat. Sedangkan di umat Protestan kita berbaktinya harus di hari Minggu. Nah, saya minta penjelasan itu aja. Oke. Di dalam Alkitab jelas murid-murid itu juga berkumpul ya untuk memecah-mecahkan roti atau ekaristi itu setiap hari. Minggu itu adalah puncaknya. Jadi kalau ada Protestan yang tidak melakukan demikian, itu bukan kapasitas saya untuk menjawabnya karena saya adalah ortodoks. Nah, sebenarnya di dalam iman kekristenan, ya, ekaristi itu dilakukan tiap hari karena di dalam Kisah Para Rasul juga dijelaskan demikian. Namun puncaknya ya hari Minggu. Kenapa? Karena hari Minggu Yesus itu bangkit. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 25 sampai 26 dikatakan apa? Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku. Jadi menguduskan hari Sabat itu harus dan penting, tidak ada yang menghilangkannya. Tetapi puncaknya itu adalah ekaristi ketika hari Minggu, gitu. Jadi jangan dikatakan kenapa Protestan tidak melakukan demikian. Ada kok Protestan juga yang dia beribadah hari Sabtu. Jadi jangan pernah menghakimi gereja apapun. Kenapa? Karena mungkin kita kurang tahu atau kita tidak tahu gitu. Tetapi bukan artinya tidak menguduskan hari Sabat gitu. Ada kok, orang Kristen Protestan itu ada juga yang melakukannya, menguduskan hari Sabat. Cuman ya itu tadi, puncaknya itu adalah hari Minggu karena Yesus itu bangkit pada hari Minggu. Perintah Yesus itu kita itu untuk memperingatinya. Gitu. Ini teman-teman yang di bawah jangan lupa tap-tap ya. Ini Pak Prof sama Bang Elo ini kena banned ya. Makanya mereka jatuh satu persatu gitu. Naik lagi Pak Prof. Ganti akun mungkin. Ada lagi Bang Sadewa yang mau ditanyakan lagi? Dan cukup hanya itu saja. Oke. Ya, makasih Kak. Ya, Tuhan berkati Bang. Nih, semuanya pada kena ban loh. Aneh sekali. Wah. Nih, hati-hati ya teman-teman. Jangan lupa tetap ini ya. Tetap tap-tap sama ini ya. WL-nya juga. Karena ini banyak yang mereport ternyata di bawah. Tidak kusangka dan tidak kuduga. Sepertinya tenang gitu. Tidak typing. Tapi aduh. Bang Hello kena report. Oke, kita naikkan yang lain ya. Iya, ini pasukan-pasukan aneh-aneh. Halo Kak Irma. Halo Kak. Ya, selamat siang. Siang. Kak, Ya. boleh nanya? Boleh. Kak Gini, Irma Islam atau Kristen Kak Irma? Islam. Oke, silakan. Gini Kak, kan saya punya pacar tuh beda agama nih. Dia Kristen, saya Islam. Terus kita nih ada niat buat serius, tapi kita nih nggak ada yang mau pindah agama Kak. Kita mau ke agama kita masing-masing gitu. Ya. Terus kira-kira jalannya tuh kayak mana? Ya jalannya ya tidak bisa karena kita ini sebagai manusia dan kita juga Kak Irma juga kan mencintai pasangannya gitu kan. Iya. Dalam hal mencintai kan harusnya berkorban gitu. Tidak boleh memaksakan juga imannya Kak Irma. Si itu juga nggak boleh memaksakan. Tetapi yang perlu Kak Irma tahu adalah apakah kakak sudah menyembah Allah yang benar? Sebenarnya itu pertanyaannya Kak. Karena begini Kak, di dalam iman Kristen, kami orang Kristen ini tidak boleh menikah dengan yang berbeda agama.
Itu yang pertama. Karena tidak mungkin satu tubuh itu menyembah dua Tuhan. Karena gini Kak, pernikahan di dalam Kristen itu, mereka itu ketika sudah menikah, mereka tidak lagi disebut dua, tapi satu. Tubuh istri adalah milik suami, tubuh suami adalah milik istri. Nah, di dalam pernikahan Kristen sangat memegang teguh aturan ini, Kak. Jadi memang antara gelap dan terang itu tidak bisa bersatu gitu. Nah, saran saya gini, Kak Irma pelajari dulu iman Kristen seperti apa. Juga Kak Irma jangan juga tidak mengajarkan iman Islam itu kepada pasangan kakak. Kakak harus ajarin juga gitu. Supaya dia mengenal iman kakak, kakak pun mengenal iman Kristen. Pasangan kakak udah pernah belum memperkenalkan Tuhan kami, yaitu Tuhan Yesus kepada Kak Irma? Halo Kak Irma. Kenapa Kak? Kira-kira pacarnya kakak udah pernah memperkenalkan Yesus nggak? Belum. Nah itu, jadi saran saya kakak juga belajar iman Kristen itu seperti apa untuk kakak tahu gitu. Jadi kalau dinikahkan beda agama itu tidak bisa, di dalam iman Kristen itu tidak bisa gitu. Cuman kalau kakak mau belajar iman Kristen boleh di sini Kak gitu. Atau pacarnya boleh diajak ke sini Kak? Lagi kerja Kak. Ya nanti suruh ikut live di sini. Jadi kita itu memperkenalkan Tuhan kita kepada Kak Irma. Oh, ya cuman tanya itu aja sih Kak. Nanti saya gabung lagi deh. Ya, terima kasih Kak ya. Ya, Tuhan berkati Kak Irma. Iya. Iya, kalau di dalam iman Kristen tuh nggak boleh ya Kak Mince ya. Tuh harus Kristen. Ya, sedikit aja. Boleh. Banyak pun boleh. Ini aku mau tanya, di sebelah boleh ya? Kita di sebelah boleh ya? Di sebelah mana nih? Kiri, kanan? Yang sebelah, Silakan. Aku mau bertanya di Al-Quran. Aku maksudnya aku belajar ya, baca Al-Quran, hadis gitu ya. Tapi aku masih meragukan keselamatan itu. Bagaimana teman-teman Islam itu bisa selamat gitu? Ya kalau di dalam iman mereka ya sebenarnya kakak tuh nanya ke mereka gitu. Ini kita naikkan dulu ya. Siapa tahu mereka mau menjawab nih. Demin atau Asher, halo. Aduh. Jadi kalau kita memberitahukan keselamatan di dalam Islam sebenarnya kapasitas mereka Kak Mince. Itu kita naikkan dulu ya. Apakah ada keselamatan nih? Ada Abdul. Nih teman-teman yang Muslim silakan naik ya. Ini Kak Mince ini mau tahu ini tentang Islam. Halo Abdul. Halo. Kak Mince beneran mau mualaf Kak Mince? Aku masih cari mujizat Allah gitu. Oh, caranya gimana? Gitu. Iya. Nah ini mungkin ada yang bisa menjawab nih. Halo. Siapa namanya nih? Nah, ini aja deh. Abdul, halo Abdul. Halo, selamat siang Kak Agatha. Ya, Rizal, Islam atau Kristen Rizal? Islam. Nah, ini Kak Mince ini dia mau belajar Islam. Kak Mince ini nanya, apakah ada keselamatan di dalam Islam? Silakan menjawab. Kak Mince, di dalam Islam kami tidak mengenal namanya dosa warisan. Kami juga tidak mengenal ada penebusan dosa atau aku tidak bertanya tentang dosa. Itu, Bang. Iya itu aku saya mau bertanya tentang itu. Jadi Abang jangan jawab aku dengan pertanyaan seperti itu. Itu aku mau jelaskan. Masa Anda nggak mau dengar? Di dalam Islam ya, tapi itu bukan jawaban yang aku tanya. Itu makanya akan sampai ke sana. Ketika di dalam Islam itu, poinnya aja, gitu aja. Ketika Anda keselamatan melakukan dalam sebuah Al-Quran kesalahan, gitu.
ketika Anda melakukan sebuah kesalahan atau dosa, maka itu akan dihitung sebagai dosa. Kemudian ketika Anda melakukan kebaikan atau beribadah, maka akan dihitung sebuah amalan. Dan nantinya amalan dan dosa itu dikumpul lalu ditimbang. Begitu Berapa kalau sekilo, Bang? Tapi syarat Berapa pertama, sekilo? Udah dikumpul, ditimbang, sekilo berapa, Bang? Ini mau saya jual nih, Bang. Lumayan ya Kak Mince ya, dapat duit. Mana bisa lah, tak ada syarat pertama dulu. Oke. Jadi ada keselamatan nggak di dalam iman Islam, Bang Rizal? Tadi ku bilang tadi, semua kesalahan kita akan dikumpul, dicatat, kemudian dikumpulkan. Apakah Allah bisa menyelamatkan Abang kalau timbangan dosamu banyak? Ya tergantung, kalau banyak dosanya kita harus melakukan namanya pembersihan dosa dulu. Saya nanya itu, kalau banyak dosa, misal nih mati dalam keadaan banyak dosa, timbangannya tuh berat banget tuh ya, sampai 100 kilo lah, anggaplah segitu ya. Kira-kira Allah bisa nggak menyelamatkan orang Islam yang berdosa itu, Bang? Itu mutlak hak Allah itu, bisa diselamatkannya atau tidak, itu berarti belum pasti? Kalau Allah bisa lah. Nah saya tanya, kalau misalnya nih Kak Mince ini kan muslim, misal Kak Mince ini udah muslim ya, tapi dia banyak dosanya. Nah kira-kira itu bisa nggak Allah menyelamatkannya, masukkan dia ke surga? Ingat ya ketika seseorang itu menerima bersahadat ingat ya, ketika seseorang itu bersahadat, maka seluruh kesalahan dan dosa-dosanya yang lalu, ini yang lalu bukan yang akan datang ya, yang lalu, seluruh kesalahan dan dosa-dosanya yang lalu, maka itu dibersihkan sama Allah dan seluruh. Nah, yang baru ini dosanya cuman nih, kalau Kak Mince misalnya ada dosanya 100 kilo gitu, kira-kira Allah bisa nggak menyelamatkan Kak Mince? Bukan maksudnya dosa yang lalu, kemudian dia tergantung kepribadian dia lagi. Iya. Ini misalnya dia nih orang udah masuk Islam, kan dosa yang dulu udahan, nggak dihitung ya kan, udah dianggap lunas. Nah, ini sekarang Kak Mince udah masuk Islam nih, terus tiba-tiba dia ada dosa lah nih, sampai ke sakaratul maut nih. Nah, tiba-tiba mati ya, gitu kan, dengan dosanya itu 100 kilo. Kira-kira Allah bisa nggak menjamin keselamatannya Kak Mince? Itu tadi ku bilang tadi. Nggak bisa, makanya nggak bisa Kak Mince. Bisa lah. Ya udah, turunkan aja. Nggak bisa. Ntar dulu. Nggak bisa. Kau waris, kau selono, kau sini. Mau kemana kau? Mau muter-muter. Nah, Kak Mince, gimana tuh Kak Mince? Nggak bisa Kak Mince. Nggak jadi. Harusnya tadi Bang Motor tadi bilang lah, ada fasilitas laundry kakak, silakan dibersihkan di sana, gitu. Gimana sih? Gimana nih Bang Kak Mince? Nah ini mungkin Bang Edi ada jawaban ya atas pertanyaan Kak Mince. Kak Mince ini lagi belajar ya teman-teman ya. Dia lagi belajar hadis dan Quran nih. Siapa teman-teman yang mau membantu Kak Mince ini mu'alaf silakan ya. Quran. Ya, terus? Edi, tuh ada pertanyaan di Kak Mince. Pertanyaan gimana tuh? Silakan Kak Mince, tanya langsung. Boleh. Ada nggak keselamatan itu di Islam? Tata masalah ya. Ini di jalan yang masuk dalam rumah dulu. Ya. Gimana? Ada nggak ada keselamatan itu di Islam? Yo, dijamin. Data dulu. Dijamin dong. Jaminnya pakai apa? Ya data. Iya, dengan nama Islam itu kan selamat. Menjamin keselamatan. Iya. Ini jawaban pendek atau panjang nih? Ya jawablah, Kak Mince sampai ngerti biar dia mau gitu. Yang penting udah ada label Islam, agama Islam langsung selamat gitu Pak. Kalau yang namanya orang masuk Islam, syarat mutlak pertama kan syahadat. Kalau ditanya keselamatan, Islam sendiri artinya aslama, selamat kan? Gitu. Islamnya yang selamat kan? Orangnya selamat nggak? Orangnya, arti itu yang selamat tuh Islam itu artinya kan selamat. Ini kata umum aja, iya. Berarti kalau orang masuk Islam, masuk selamat? Dijamin.
Dijamin. Apa jaminannya? Jaminan orang yang selamat ya Allah menaikkan surga kan? Enggak, jaminannya ini mau masuk surga ini apa jaminan? Kita aja kalau mau jual atau mau membeli sesuatu tuh kan ada jaminannya. Nih saya kasih jaminan nih, ini udah pasti lu nanti bakalan gua kasih seperti yang gue jual nih sama lu gitu kan. Apa jaminannya gitu? Sertifikat rumah kah, emas kah, motor kah, apa? Itu kan jaminannya kan gini, kalau namanya Islam jaminan Anda setelah bersahadat itu jaminan utamanya. Jaminannya syahadat. Iya, pengakuan utama itu. Jaminannya syahadat. Iya, istilahnya kalau kita mau Islam kan syahadat dulu. Makna syahadat kalau cuma ucapan semua orang bisa lah. Syahadat mah sedunia orang bisa ngucapin. Kalau syahadat mah kecuali kalau orang bisu. Nih kan orang bisu kan dia punya hati bang. Dia bisa juga. Iya, dengan hati kan nggak kedengar, cukup di hati. Gini loh bang nih. Makanya Pak Mince ini jaminannya apa? Misal gini kan. Saya dengerin. Iya, paham. Saya beli barang nih. Ini udah pasti ori. Apa jaminannya? Nah, nih jaminannya nih ada sertifikat ini kah, sertifikat itu. Ini udah ada jaminan gitu. Di dalam Islam sendiri apa jaminannya? Kalau semua agama semuanya kan ada jaminan. Cuman pertanyaannya kalau dalam Islam itu jaminannya apa kan gitu maksudnya ya kak ya. Nah kalau Anda masuk Islam itu jaminan Allah sendiri yang menjamin kan. Apa? Dengan apa Allah menjaminnya? Dengan Anda masuk Islam berarti menjalankan semua perintah-perintah yang Anda jalankan dan meninggalkan semua peraturan Allah. Betul. Itu peraturan Allah. Sekarang yang saya tanya itu adalah jaminan, garansinya. Garansi masuk surga. Kalau jadi Islam garansi masuk surga. Nah, apa garansinya ini? Garansi itu kan gitu jaminannya kalau Anda masuk Islam itu garansi Allah langsung kan? Allah itu artinya yang jadi jaminan. Kayak ginilah kalau Anda percaya dengan Yesus Anda pasti masuk surga. Masuk Anda kan kayak gitu kalau intinya ya. Kalau kami itu ada jaminannya. Jaminannya itu adalah Roh Kudus. Ada materai. Kami diberikan materai. Nah, ada jaminannya. Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Nah, kalau di dalam Islam udah masuk Islam, apa garansinya gitu? Apa jaminan Allah itu bakal masukin ke surga kalau udah agama Islam? Kalau jaminan itu pertama Anda setelah bersahadat, Anda menjalankan semua perintah dalangannya. Kalau Anda udah menjalankan sebentar. Kalau Anda telah menjalankan itu, insya Allah akan menjamin Anda masuk surga. Kalau cuma masuk Islam aja Anda tidak menjalankan semua agama juga pasti gitulah. Dengan apa Allah menjamin kalau ada orang yang sudah berbuat baik, beramal ibadah dengan baik, dengan apa Allah menjaminnya? Jaminan Allah tuh ya ini kan hidup antara dua nih, neraka dan surga. Kalau Anda berbuat baik, Anda akan masuk surga. Tapi kalau Anda melanggar, walaupun Anda dalam Islam tetap itu dosa Anda tetap dibalas, walaupun sebiji sarah, walaupun sekecil apapun tetap dibalas. Gitu. Ngerti apa jaminannya? Ngerti nggak? Gini nggak jaminannya bisa, ya. Nggak ada data yang bisa membuktikan dalam Al-Quran. Kalau saya bukan gini deh Pak. Kan Bapak ini kan Allah ini kan nggak ngasih jaminan apapun gitu ya. Allah cuma ngomong insya Allah gitu kan akan masuk. Enggak. Kalau insya Allah itu manusia yang ngomong. Kalau Allah? Kalau Allah itu sesuai jaminannya di Al-Quran tidak semua. Pasti nggak Allah memasukkan surga? Pasti. Oke. Kepastian itu bisa nggak dikasih satu orang dah yang udah agama Islam yang masuk surga? Nah kalau sekarang kalau ngomong orang masuk surga kita belum masuk surga ya ngapain kita bicara surga? Sebelum Anda masuk surga Anda dulu. Ibarat kata gini ya Pak ya, gini. Bapak jualan sesuatu tapi belum ada satu sampel yang bisa, misalnya Bapak jual obat, belum ada satu contoh orang yang sembuh dari obat Bapak. Orang itu nggak akan mau, Pak. Betul. Saya pertama kali, garansi Anda masuk surga itu dalam Islam setelah Anda mengucapkan kalimat mengucapkan syahadat. Itu garansi utama. Itu bukan garansi, Pak. Itu syarat. Iya, syarat itu kan garansinya, Mbak. Syarat dengan garansi apa yang sama, Pak? Enggak. Maksudnya gini, syarat mutlak ya Mbak ya. Syarat mutlak Anda masuk Islam itu syahadat. Itu adalah garansinya. Ya, bukan, itu syarat masuk Islam. Syarat masuk surga apa? Kan kunci surga itu syahadat loh Mbak. Saya nggak nanya, itu kuncinya. Iya. Syarat masuk surga itu apa? Kalau syarat masuk Islam itu syahadat.
Syarat mau masuk Islam. Kalau nggak mengucapkan syahadat, Anda tidak bisa masuk Islam. Syarat masuk surga apa? Kalau syarat masuk surga itu Anda menjalankan semua perintah-perintah yang Allah Allah suruh dan meninggalkan semua larangan suruh. Baik. Saya paham. Jadi kecuali kalau ada dalam Islam ya, Maya, ada dalam Islam yang jadi melanggar. Kalau manusianya yang mengerjakan persyaratan itu, berarti yang memasukkan ke surga itu adalah amal ibadah, bukan Allah kah? Nah, kalau itu dengan amal ibadah ya, cuman ada satu lagi dengan rahmat Allah. Allah kan maha berkehendak loh, Mbak. Ya, satu orang yang sudah selamat masuk Islam gara-gara sudah melakukan amal perbuatan, siapa? Yang sekarang ya Mbak ya, sekarang kan surga kan belum dibuka. Belum ada, belum buka. Berarti belum ada satu orang Islam yang masuk surga? Belum ada. Dan Yesus pun belum masuk surga. Yesus itu nggak ada di surganya Islam karena Yesus itu anti selangkangan. Nah, saya balikin nanya ke Mbak. Nggak usah ngomongin Yesus, Pak. Gini Pak. Ya, saya nggak mau ngomong gitulah. Oke. Gini ya. Kak Mince ini kan mau masuk Islam. Jangan ngomongin Yesus. Allahmu nggak kenal Yesus. Jauh. Ya, itu yang pertama. Yang Kak Mince ini butuh sekali mengerti adalah apakah Allah itu bisa menyelamatkan Kak Mince atau bisa memasukkan Kak Mince dengan amal perbuatan? Itu. Ada nggak satu orang Islam yang dengan dia melakukan syaratnya Allah itu masuk ke surga? Kalau belum ada syaratnya, Kak Mince mau nggak? Kalau belum ada orang yang masuk ke surganya Islam, Kakak Mince mau nggak ke sana? Nggak mau. Belum pasti, Pak. Karena surganya masih tutup, belum buka. Ya toh, Pak Edi? Serius, bener? Betul gitu, Pak Edi? Halo, Pak Edi? Coba, Pak Edi. Pak Edi? Punten, Pak Edi. Dibuka mute-nya, Pak Edi. Surga belum buka, kata Pak Edi. Belum ada. Mall kali, buka. Pak Edi, halo. Silakan, Pak Edi. Pak Edi, Mikum. Kikuk. Pak Edi jangan ngambek dong. Ini nanya doang ini Kak Mince-nya. Halo Pak Edi. Pak Edi ini baik loh orangnya. Teman-teman jangan lupa tap-tap ya. Nah, bukan Pak, mute-nya nih saya undang ya nih. Nah, itu Pak Edi. Iya, udah. Oke, silakan. Iya, kan gitu. Apakah ada jaminan kalau seseorang itu masuk Islam itu dia kan ingin ada jaminan nih. Saya berani masuk Islam karena ada jaminan untuk surga, kan pertanyaan kayak gitu. Selama jaminan itu nggak ada, untuk apa saya masuk Islam, kan gitu inti pertanyaannya. Nah, kalau Iya. Gimana? Kalau pribadi saya nih, saya menjalankan semua amal ibadah itu bukan tujuan saya ke surga, bukan, Mbak. Itu tujuannya apa? Nah, saya menjalankan perintah Allah, saya mah. Iya. Kenapa Bapak menjalankan perintah Allah? Iya, menjalankan perintah Allah. Iya, kenapa? Ya emang itu diperintahkan ya saya jalanin. Oke, kalau Bapak sudah mengikuti perintah Allah, oke. Kalau Bapak sudah mengikuti perintah Allah, apakah Allah memasukkan Bapak ke surga? Itu yakin aja, itu efek dari semua perbuatan saya. Jangan yakin aja dong, Pak. Yo, yakin 1000%, Mbak. Oke, Pak, nih. Iya. Nih ya, saya kasih contoh ya, Pak ya. Pak, di sini tuh ada 1 miliar. Saya kasih Bapak 1 miliar di sini. Nih, coba lihat. Nih ada 1 miliar di dalam ini. Bapak yakin ada 1 miliar? Kalau gitu nggak yakin sih, yakin bagi Mbak sendiri. Saya belum lihat kan langsung. Nah, sama.
Kenapa Bapak yakin Allah akan memasukkan Anda ke surga kalau belum ada satu orang yang melihat surga itu, Pak? Nggak bisa disamakan kayak gituan. Ini karena ini kita pakai logika ya. Ini kita pakai logika. Itu asumsi Bapak belum sendiri itu. Bukan asumsi dong. Ini fakta. Ini Anda pikir ya. Kan pendapat Anda, kan? Anda lihat kan dari Bukan jalan pendapat. Ini analogi yang masuk akal. Kalau Bapak saya janjikan. Dengerin dulu dong, jangan emosi dong. Ya. Bapak tadi bagus logikanya ketika saya katakan di sini ada 2 miliar. Ketika Bapak bilang saya tidak percaya karena saya belum lihat. Iman pun harusnya seperti itu. Kalau Bapak belum melihat ada satu orang Islam yang karena amal perbuatannya dia masuk surga, Bapak harusnya jangan percaya juga. Nggak bisa gitu, Mak. Harus dengan logika. Nggak gini. Oke, saya jawab. Kan ada perintahnya, ada tuntunannya. Kalau cuma ada perintahnya, nggak ada tuntunannya, gimana saya ngejalaninnya? Oke, udah ada perintah, ada tuntunannya, udah ada belum yang masuk surga orang Islam? Kalau sekarang siapapun belum pernah ada yang masuk surga, kalau juga keluar dari surga ada Nabi Adam. Berarti gini Pak, semua orang di room saya ini saya janjikan di sini 2 miliar. Mereka hanya berharap ada dikasih 2 miliar, tapi nanti kalau sudah mati, kalau pas mati ternyata saya menipu tidak ada 2 miliar, nangislah ini semua orang. Karena begini Pak. Semua orang yang saya tipu dengan adanya 2 miliar di sini, ini semuanya nggak pakai otak. Kenapa? Karena mereka mau percaya sama saya. Padahal saya belum membuktikan di sini ada 2 miliar. Nah, ini kebodohan orang-orang yang mau percaya sama saya. Pokoknya saya janjikan. Pokoknya pertama sekali yang kamu harus lakukan ya, kalau kamu supaya dapat 2 miliar dalam ini, kamu goncang-goncang. Goncangnya harus ke sini, ke sini, ke sini. Saya kasih tutorial. Tapi mereka belum melihat. Sampai kapanpun ini mereka belum lihat. Tetapi mereka udah percaya. Inilah penipuan yang saya lakukan. Kalau gitu, Mbak. Kalau masalah surga neraka itu jangan disamakan dengan contoh yang Mbak contohin, nggak bisa kayak gitu. Ini logika. Apapun logikanya tidak bisa disamain kayak gituan. Berarti semua orang yang di room saya ini beriman buta. Kenapa dikatakan beriman buta? Sabar. Saya katakan orang yang di room saya ini yang percaya ini ada 2 miliar. Mereka semua beriman buta. Kenapa? Mereka tidak melihat namun beriman. Itulah iman buta. Pokoknya percaya aja pakai omongan manis saya. Udahlah 3.300 orang. Yakin sama saya. Ada di sini 2 miliar. Kalian harus ngikuti saya. Tutorialnya adalah goncang-goncang 5 kali sehari. Ke kiri dan ke kanan. Setelah itu diamkan tengah hari. Besok goncangkan lagi 5 kali sehari. Pokoknya sampai kalian mati nanti adalah 2 miliar di sini. Percaya kalian? Percayalah. Karena kalian semua beriman buta. Kalian saya tipu. Hore. Silakan dibuka dulu mute-nya Pak Edi. Silakan. Dibuka dulu mute-nya Pak Edi. Ya, silakan Pak Edi. Kalau pendapat contoh yang Mbak contohin gitu berarti orang yang bodoh dan tidak punya pikiran yang bisa ditipu seperti itu aja. Di dalam beragama nggak bisa kayak gituan. Jadi gimana dong? Jadi gimana kalau di dalam agama Islam? Kita dalam beragama Islam kita pelajari, kita datanya segala macam kita pelajari semua, benar nggak? Kan gitu ada tuntunannya. Oh gini-gini, gunakan dengan pikiran kita. Gunakan dengan akal sehat kita. Gitu. Tapi kan belum melihat. Kalau orang yang menggunakan akal sehat, padahal mereka baca ini tutorialnya ada semua. Di sini tertulis ya, kocok-kocok 5 kali sehari, malamnya diletakkan. Habis itu besok lagi dikocok-kocok lagi 5 kali sehari, ke kiri ke kanan, malamnya diistirahatkan. Nah nanti udah 1 minggu, setelah itu kalian jemur ini. Pokoknya nanti ada 2 miliar di sini nanti, tapi tunggu kalian mati dulu, baru ada 2 miliarnya. Nanti setiap hari Minggu kalian jemur. Nah di situ kalian akan mendapatkan kekuatan. Nah besoknya lagi Anda kocok-kocok lagi 5 kali sehari. Gitu aja sampai Anda mati ya teman-teman yang di bawah ya.
Kalau kalian berpikir yang di bawah ini, berpikir bahwa kalian akan dapatkan 2 miliar dengan tutorial yang saya suruh ini, tetapi belum ada buktinya, belum kalian lihat, maka kalian botol. Nah, kalau orang botol ya seperti gitu, yang baca contohnya iya, betul. Orang bodoh itu, betul Pak, betul, saya setuju Pak. Orang botol itu, ya, orang botol itu akan percaya ada 2 miliar di sini kalau sudah mati. Ya walau alam, ya kan? Nah, itu orang bodoh. Orang yang bodoh itu adalah orang yang tidak menggunakan akalnya dan orang yang tidak punya pikirannya, otaknya didengkul. Betul, makanya ini saya bilang 3.400 orang di sini orang bodoh mau percaya di sini ada 2 miliar. Iya, orang yang di room saya ini Pak, memang bodoh semua Pak. Percaya, saya bilang ada 2 miliar, padahal belum lihat. Nah, begitu juga iman Pak. Kalau mereka berpikir, mereka akan menolak saya. Kenapa? Makanya, justru kalau mereka, sabar Pak. Makanya saya katakan, mereka ini kalau berpikir, mereka tidak boleh percaya sama saya sebelum melihat ada 2 miliar itu. Jadi Kak Mince juga, kalau belum ada satu orang Islam yang masuk surga, Kak Mince jangan percaya. Belum ada bukti. Ya, Kak Mince harus pakai otak. Ya, jangan hanya percaya dengan iman buta. Karena belum ada Kak yang masuk surga. Belum ada yang melihat 2 miliar di sini. Kecuali udah saya tunjukkan ada 2 miliar di dalamnya, baru kalian itu berarti mikir semua. Oh, betul ternyata kata si Agatha. Ada 2 miliar, orang udah ditunjukkannya. Masalahnya saya belum pernah menunjukkan. Kak Mince masalahnya belum, Pak Edi bilang belum ada satu orang Islam pun yang masuk surga. Nah itu, Kak Mince mikir ya. Gitu. Silakan Pak Edi, dibuka dulu mute-nya Pak Edi. Dibuka dulu mute-nya Pak Edi. sebenarnya gini. Halo? Udah ada Mbak suara saya? Ya ada Pak, silakan. Sebenarnya pertanyaan yang tadi saya bisa aja saya balikin ke si Mbak katakan, cuman saya nggak mau, saya cuman konteks ini kan bertanya tentang Islam. Nggak apa-apa Pak, kalau mau dibalikin nggak apa-apa. Oh, enggak. Saya nggak mau nanya. Oh. Ya. Bapak nggak mau tahu. Kalau saya nanya kan, enggak, kalau saya tanya kan panjang urusannya, jawabannya jawaban berat lah nanti. Enggak lah, orang Bapak belum mendengarkan. Bapak nggak boleh bilang panjang nanti. Saya simpel aja, ya. Tuhan Yesus itu, nih ya, bukti dari surga. Ini simpel, bukti dan jaminannya orang Kristen itu bisa masuk surga adalah Yesus. Jadi ketika Yesus menawarkan surga, dia sendiri turun ke dunia orang mati, lalu bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke surga. Dia memberikan bukti. Jadi kalau saya bisa ibaratkan, Tuhan Yesus tadi sudah menunjukkan 2 miliar itu. Makanya kenapa saya percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus itu sudah percaya. Oh betul, ada 2 miliar itu. Itu kan pandangan si Mbak. Bukan pandangan saya, ini fakta. Itu kan ajaran si Mbak. Ini bukan ajaran saya, ini fakta. Iya, itu fakta pun boleh aja si Mbak ngomongkan fakta karena sesuai dengan ajaran si Mbak. Enggak tanpa Alkitab kami pun Pak. Yesus itu Pak. Ini. Jadi Bapak jangan bilang ini ajaran kami. Ini fakta. Dengerin. Agak berisik ya. Pak ini ya. Dengerin ya. Kamu mau tinggal di negara manapun, di dalam kalender kalian itu, terutama di Indonesia, tanpa saya ajarin Alkitab, di Indonesia sendiri, di dalam kalender sendiri sudah memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Makanya saya bilang, saya nggak perlu buka Alkitab untuk membuktikan Yesus itu pernah mati dan bangkit dan naik ke sorga. Ini terlalu faktual untuk semua negara, ya. Ini peringatannya ini dan stabil. Di negara manapun kamu, tanpa saya perlu buka Alkitab saya. Wah, ternyata memang betul ada satu orang yang selamat dari kematian dan bangkit dan naik ke surga. Siapa dia?
Yesus itu selalu kita peringati sebagai hari Paskah. Saya nggak perlu buka ajaran saya untuk membuktikan keselamatan ini. Silakan Pak Edi. Gitu. Pertanyaan saya tadi kan apa jaminan Islam? Ada jaminannya. Kalau Anda pun seorang agama Kristen ada jaminan pasti ada. Nggak susah cuma ringan-ringan aja. Kasih satu contoh orang Islam yang udah selamat keluar dari neraka dan naik ke surga. Satu orang. Semua orang tuh Islam tuh pasti selamat semuanya kecuali satu misalnya. Iya, sama kayak saya bilang tadi. Pokoknya semua yang ikut saya dapat 2 miliar di dalam ini. Ini sama. Sebentar. Sama. Sebentar, saya sebentar ya. Ajaran dalam Islam itu semua masuk surga kecuali ada satu dosa yang tidak akan pernah masuk surga. Yaitu musyrik. Musyrik itu mensekutukan Allah dengan makhluk yang lain. Nah, itu ada juga namanya dosa besar. Dosa terhadap orang tua kita, segala macam itu masuknya dosa besar, masih ada ampunan. Tapi kalau Anda seorang Islam musyrik, maaf kata tiada maaf bagimu. Nggak bakalan dijawab, nggak bakal masuk surga, tetap di neraka selama-lamanya. Apa itu musyrik? Mensekutukan Allah. Mensekutukan Allah dengan makhluk yang lain. Allah tetap satu tunggal, dia tidak mau disekutukan yang lain. Apapun bentuknya, Allah itu akan mengampuni semua dosa manusia kecuali musyrik dalam ajaran Islam. Itu terserah kan kita mau terima enggak, itu dari Allah sendiri kan. Menjustis bukan justice manusia, bukan pendapat manusia. Itu Mbak. Berarti gitu. gini ya Kak ya, kalau masalah syirik atau musyrik di iman semua orang juga gitu Pak. Karena sudah beda Tuhan, ya udah nggak ada keselamatan di situ. Masalahnya Pak. Bukan beda Tuhan, maksudnya bukan. Ya, saya tahu, sabar ya. Jadi teman-teman semua ya, kalau kalian mau dapat 2 miliar nih, di dalam ini ada 2 miliar nih, kelihatan ya 2 miliar ya. Kalau kalian mau dapat, ini akan saya kasih. Ikut saya, kalian dapat 2 miliar ini. Ini saya tunjukin. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan. Pokoknya kalian ikut saya, di sini ada 2 miliar. Kau mau nengok, mau enggak, ikut aja dulu. Oke? Ini. Jadi kalau tidak ada jaminan, tidak ada satu sampel yang pernah selamat, kalian pakai otak kalian. Apa kalian mau saya tipu? Dengan mengatakan di sini ada 2 miliar, ada keselamatan di sini. Padahal saya tidak pernah menunjukkan apapun. Tapi kalian harus percaya aja ya. Oke? Gitu. Jadi kalau kalian ini teman-teman ya, semuanya berpikir. Ya, berpikir dengan cerdas, dengan otak kalian. Jangan percaya janji, tetapi percaya bukti. Ingat, kalau kalian berpikir, kalian itu harus melihat bukti, bukan janji aja. Paham ya? Gitu. Gitu Pak Edi, ternyata belum ada satu orang pun ya. Thank you ya Pak Edi ya. Belum ada satu orang pun yang selamat, kata Pak Edi. Nanti. Gitu. Gimana Kak Mince? Udah berniat? Belum pengen? Iya, belum ada satu bukti ya? Iya, gitu. Iya. Tapi Kak Mince percaya aja lah, insya Allah Pak. Nggak bisa, takutnya aku masuk neraka. Bagus. Takutnya ketipu, nggak ada 2 miliar. Bagus. Halo, Aliansa. Ya. Halo, Muslim Kristen Bang. Muslim sejati. Mantap, alhamdulillah. Silakan mau bertanya apa? Ya. Enggak diimani gitu.
Kan Mbak seakan-akan Mbak bilang gini, Islam itu nggak ada kasih jaminan masuk surga atau belum ada masuk surga, itu benar Pak. Belum ada. Tapi masih mau bertahan. Hah? Tapi masih mau bertahan. Gambling lah ya ceritanya. Bukan begitu. Gimana? Bukan begitu. Kalau seandainya konsepnya Mbak bilang, ini ada dalam botol saya ini ada uang 2 miliar tanpa dibuktikan gitu kan. Dan percaya enggak gitu. Kalau analogi itu Mbak yang gunakan itu rusak otak Mbak, otaknya rusak. Ya, jadi Anda percaya Allah memasukkan Anda ke surga? Percaya Allah memasukkan Anda ke surga? Percayalah. Apa yang menjadi jaminan Anda percaya? Jaminnya tuh iman tadi. Tidak menyekutukan dia. Jadi mau kalau boleh nggak saya balikan analoginya, Mbak? Misalnya gini ya, Anda berzina, merampok, membunuh, yang penting nggak syirik ya, nggak mempersekutukan Allah. Anda masuk surga? Masuk. Wih. Oke, ya. Akhirnya saya tahu Anda bisa masuk surga, apapun dosa Anda, yang penting jangan syirik kan itu kan? Betul. Satu orang Pak, yang sudah selamat, yang sudah masuk surga, ada? Saat ini Islam meyakini, ya, belum ada orang yang masuk surga dulu. Dengar dulu. Karena proses hidup ini setelah alam dunia itu alam barzah ada. Tahu dari mana Anda alam barzah? Sudah ada yang keluar dari alam barzah mengatakan itu ada? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah pernah ke alam barzah? Enggak, engkau percaya itu? Enggak, saya tanya. Anda percaya ada alam barzah? Sederhana aja lah, Mbak. Ini logika sederhana dari tadi. Dengar, saya pengen analogikan sama Mbak dulu. Silakan. Nah, Mbak ada nggak otaknya? Ada. Pernah nggak lihat otaknya? Pernah. Kapan? Di mana? Waktu saja MRI. Mana buktinya? Ini ada ronsenan saya. Anda mau lihat? Boleh. Oke. Kalau sudah saya lihat, otak, Mbak. Sekarang kalau saya sudah tunjukkan, Anda mau masuk Kristen? Boleh. Yang keselamatan Mbak mana dia? Otaknya itu. Tahu, Mbak pernah nggak Mbak lihat hati Mbak? Pernah. Gimana lihatnya? Di ronsen juga bisa, USG bisa, endoskopi bisa. Mana ronsennya? Itu. Tanpa saya menunjukkan ronsennya pun, saya pernah melihat hati. Kenapa? Karena sudah ada orang yang melihat hati itu dengan langsung dan menggambarkannya. Kita kalau belajar biologi, kita sedang mempelajarinya. Kenapa? Sebentar. Boleh. Anda tidak akan mungkin bisa menggambar pohon kalau Anda tidak menggambar pohon, betul? Kalau Anda tidak pernah melihat pohon, betul nggak? Benar. Ya, demikian hati. Iya, demikian hati. Tidak mungkin waktu kita belajar SD, belajar biologi, kita melihat organ-organ dalam manusia, bentuknya hati seperti apa, kalau belum ada yang melihatnya. Jadi bukti dari gambar itu artinya apa? Membuktikan bahwa hati manusia itu seperti itu bentuknya. Sudah dilihat tanpa kamu menyembelih dirimu untuk melihat hati. Ada orang yang sudah melakukannya dan kita percaya bahwa kesaksian orang itu benar. Dengan cara apa? Kita sudah melihat gambarnya. Anda tidak perlu secara dungu untuk melihat otak Anda ketika Anda harus membelah dulu, baru Anda percaya. Kenapa? Karena sudah ada yang melakukannya. Itu sudah mewakili kepercayaan kita terhadap adanya otak. Oke, satu lagi Pak, analoginya terakhir. Mbak percaya kan ada angin kan? Percaya dong, ini indera peraba saya ini merasakan. Angin itu adalah materi. Enggak melihat angin. Saya bisa mengatakan. Lihat angin. Dengarkan saya baik-baik. Ya dengar dulu, enggak etis. Loh, jangan bilang enggak etis. Angin. Saya tanya Anda punya 5 panca indera atau 1 panca indera? Anda punya 5 panca indera atau 1 panca indera? Tanya lagi 1 Mbak. Pernah nggak lihat angin? Pernah. Pernah. Di mana? Apa bentuk angin tuh? Setiap hari saya melihat angin. Mana bentuknya? Bentuknya itu O2. O2. Loh, sabar Pak. Makanya saya bilang. Mbak, gimana Mbak ini? Anda lulus SD? Anda lulus SD? Wajib lah. Oke. Enggak, dengar dulu.
Oh, sabar. Itu sifatnya, Mbak. Gini Pak, angin, jangankan dilihat, tekanannya saja bisa diukur. Anda pernah tahu angin? Sabar. Anda tahu ada yang namanya alat pengukur tekanan angin? Beda lah Mbak, diukur dengan dirasa beda, dilihat beda. Kalau bisa diukur berarti ada nggak? Begitu dengan Tuhan kami, Mbak. Sesuatu yang ada itu bisa diukur. Tinggi Anda saja bisa diukur, berarti ada. Ini Anda yang saya katakan tidak lulus SD. Pertama pertanyaan saya, Anda tahu ada 5 panca indera untuk mengidentifikasi keberadaan sesuatu. Kalau Anda pakai analogi angin, Bang, itu analogi orang dungu untuk membuktikan Allah ada. Itu adalah cara atau trik orang goblok, orang zaman purba. Kenapa? Angin saja sudah ditemukan alat ukurnya. Berarti angin bisa diprediksi ada. Makanya saya tanya, Anda apakah punya 1 panca indera sehingga Anda mengatakan angin terlihat baru ada? Suara saya ini ada. Realita ketika telinga kamu mendengar. Karena kamu punya indera pendengaran. Saya tanya sekali lagi, Anda tahu ada 5 panca indera untuk membuktikan keberadaan sesuatu. Kita butuh panca indera ini. Bukan 1 indera penglihatan. Suara saya jangan Anda katakan tidak ada. Kenapa? Gelombang suara saya itu bisa diukur frekuensinya. Karena bisa didengar oleh gendang telinga Anda. Makanya saya katakan, Anda lulus SD tidak? Saya tidak akan berdiskusi dengan orang yang minimal tidak lulus SMA. Anda lulus SD pun saya tidak yakin. Karena Anda tidak pernah tahu ada 5 panca indera. Bahkan rasa manis yang tidak kamu lihat, yang tidak bisa dibuktikan dengan mata, bisa dibuktikan adanya rasa manis dengan indera pengecap. Bahkan kentut kau itu bisa saya deteksi ada. Dengan apa? Indera pembau saya. Kamu tidak tahu panca indera. Untuk membuktikan ada, sesuatu itu ada. Kita punya 5 panca indera ini. Tetapi yang saya lihat, Anda cuman punya indera mata. Makanya Anda melihat sesuatu ada bila terlihat. Tunjukkan satu orang belajar dari SD orang dulu. Anda nggak ngerti. Ini yang saya bilang. Ya, Anda cuman punya mata, tetapi Anda tidak punya telinga, Anda tidak punya indera peraba, tidak punya indera pengecap, dan indera pembau. Ya, sangat bodoh. Kalau Anda mengatakan, apakah angin ada? Ada. Karena angin itu materi. Bisa diukur tekanannya. Kalau tekanannya aja bisa diukur, berarti ada alat pengukur. Berarti sesuatu itu sudah dipastikan ada. Maaf, saya nggak biasa berdialog dengan orang idiot seperti Anda. Anda tidak akan menangkap perkataan saya karena Anda tidak akademis sama sekali. Ya, sudah terlalu bodoh. Maaf. Apakah seperti ini IQ orang Indonesia untuk menanggap logika-logika yang saya paparkan? Angin aja berKTP, kata Anies Baswedan. Masa aku bilang angin itu nggak ada? Angin ada KTP-nya. Makanya belajar dari Anies dong. Bodoh ketika kalian itu pakai analogi kentut, angin. Bahkan rasa manis ya, Daman Almantiki. Daman Almantiki. Jadi kalau kamu mau mengatakan rasa manis itu aja bisa ada. Walau tidak dilihat. Manis memang tidak dilihat. Indra pengecap kau nih. Lidah kau ini bisa mengidentifikasi paling depan manis, pinggir itu samping itu manis, asin, paling ujung pangkal itu pahit. Ini pun kau tidak mengerti. Daman Almantiki. Susah ya, Kak Mince ya. Iya, Kakak aku izin turun ya. Siap, silakan. Mau lanjut kerja ya. Tuhan berkati. Semangat ya Kakak. Ya, pasti dong. Iya, agak lucu saya ngelihatnya kan. Pernah lihat angin?
Saya tahu angin itu ada. Bahkan saya tidak perlu mengukur tekanannya. Indra peraba saya ini merasakan ada. Kenapa? Karena ada tekanan. Tidak melulu sesuatu itu dibuktikan ada dengan indra penglihatan. Karena indra kita itu bukan cuma satu. Ada 5. Bahkan ada yang 6. Itu anak-anak IndiHome. Punya sixth sense. Dungu sekali orang tadi. Saya nggak tahan dengan orang-orang dungu. Dia akan terus membantah karena orang yang tidak pernah berpikir ya seperti itu. Udah berapa orang yang menganalogikan Tuhannya itu dengan angin. Kasihan. Oh, IndiHome. Oh, Indigo. Sorry. Kalau kamu mengatakan, Anda pernah lihat angin, kalian tahu matches? Ini adalah gas cair. Ini kena ini enggak ya? Kena report enggak ya? Saya punya yang namanya matches. Ini gas. Mana ya? Nah, ini juga gas. Tapi dalam bentuk cair. Masih mau nanya, angin itu ada? Gas itu ada? Ada. Ya. Gitu. Kalian ini jangan botol. Dari mana Anda bisa melihat angin? Agatha, ini barusan ini nih. Ada gas bentuknya cair. Angin itu gas. Nih. Nih kamu bisa lihat nih. Ini bisa kelihatan dalamnya. Beli. Kok lihat itu gas itu? Kok kira apa? Minyak. Botol. Nih, kalian tahu yang makanan yang dia berbusa apa namanya itu? Berasap-asap. Itu nitrogen. Itu juga gas. Kalian lihat pakai mata kalian. Itu ngebul-ngebul. Tahu makanan yang suka dimakan itu? Tahu? Itu nitrogen. Itu angin. Itu gas. Ngerti? Angin itu adalah udara yang bergerak. Belajar lagi lah kok IPA kok. Itu nitrogen, itu sangat dingin. Dia tuh kalau kau makan tuh berasap-asap. Itu. Ya, kalian pernah lihat angin? Sering, tiap hari. Mau apa lo? Oke, kita naikkan yang lain ya. Botol. Orang dungu, jangan diskusi sama saya kesel sama orang botol. Halo? Oh, masih muter-muter. Agus? Wah, hilang. Oh, sering masuk angin. Angin bahkan bisa didengar ya. Tuh angin tuh. Bisa ditangkap dengan telingamu. Jadi untuk teman-teman yang masuk angin, oh, angin udah kedengeran, gak usah dilihat, kedengeran. Oh. Bang Arif, angin tornado bisa dilihat. Tahu gue udah dari lama itu. Halo Bang Arif. Prop lagi kena Bennett tadi. Halo. Oh, belum. Kayaknya saya bilang kalian itu minimal kalau SD, SMP itu ikut dong. Pelajarin dong. Biar kalian tuh pinter. Ini kayak nggak SD pun kayak nggak lulus kalian tengok. Jangan diskusi sama saya lah, nggak lulus SD. Pening aku. Angin aja punya KTP kok dibilang nggak ada. Tuh kata Anies Baswedan, Yohanes. Aduh. Oke. Angin aja punya KTP, masa lu enggak? Gitu ya, kita naikkan dulu. Anak abah. Ladusing kemana kak? Lagi nangkep angin. Lagi menjaring angin. Halo, Eni. Iya, halo.
Islam Kristen kak ini? Saya mualaf. Ya, silakan. Ada yang mau ditanya. Iya, saya mau tanya Kak. Yang saya mau tanyakan di sini mengenai kalau saya mau balik ke agama Kristen lagi, apakah saya harus dibaptis kembali atau bagaimana? Harus dong. Karena kakak sudah pernah menyangkal Tuhan Yesus dan menuhankan yang lain. Jadi kakak itu harus dibaptis kembali. Kan waktu kakak dibaptis, nama kakak itu terdaftar di dalam buku kehidupan. Ya, ketika kakak sudah menyangkal Tuhan Yesus, nama kakak sudah dihapus. Jadi supaya kakak menjadi kewargaan surga, kakak itu harus dibaptis lagi. Itu. Oke Kak, makasih. Sama-sama. Kenapa? Tapi kenapa kakak pengen kembali? Emang di Islam nggak enak kah atau gimana? Saya punya masalah dengan rumah tangga saya. Oh, jadi pengen balik lagi? Iya. Ya, kalau misalnya nggak ada masalah, nggak balik lah ya? Iya kayaknya. Yang jelas saya pengen kembali, soalnya nggak apa ya, kayak saya jujur aja kayak merasa sesat, kangen ya sama Tuhan Yesus ya? Iya. Kangen. Orang kalau udah pernah jatuh cinta sama Tuhan Yesus itu, walau udah pergi ninggalin pasti kangen. Kenapa? Karena memang Tuhan Yesus itu di hati. Susah sekali dilupakan dia. Gak apa-apa Kak. Ya, Tuhan Yesus itu pasti mengampuni kakak. Jadi dari sekarang kakak itu harus belajar dulu. Supaya kakak ketika ada tekanan hidup, kakak tidak menjual iman kakak sekali lagi. Karena kalau kakak murtad sekali lagi tidak akan diperbaharui. Gitu. Mungkin karena ketidaktahuan kakak sehingga kakak itu pindah agama kemarin. Makanya untuk yang kedua kalinya ini, kakak harus benar-benar mengenal Tuhan Yesus. Bahwa tidak ada keselamatan. Tidak ada jaminan keselamatan seperti yang diberikan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Di bawah kolong langit ini. Keselamatan itu tidak ada dalam nama siapapun kecuali Tuhan Yesus. Iya. Iya. Semangat ya, belajar. Dan harus dibaptis lagi, Kak. Iya. Baik, terima kasih banyak, Kak. Iya, ini anak yang hilang telah kembali ya, teman-teman ya. Banyak malaikat yang bersukacita kalau ada domba. Satu domba yang hilang, itu kalau kembali lagi, tuannya itu lebih bahagia dibandingkan sama, misal ada 100 domba. Satu yang hilang. Yang 99 ini nggak akan diinin lagi sama Tuhan. Tetapi yang satu ini yang sangat diperhatikan. Gitu. Ya, anak yang hilang atau domba yang hilang sudah kembali. Itu pasti bersukacita sekali itu. Malaikat-malaikat di surga. Oke. Kita naikkan lagi yang lain ya. Davy. Oh, turun dia. Emang gimana pun ceritanya ya, kalau orang sudah mengenal Tuhan Yesus ya, dia itu pasti akan kangen dan pengen balik kembali. Cair-cair, nggak ada paus, nggak ada yang cair. Oke, halo Kiki. Kiki. Halo, banyak kali I-nya. Halo Kak Kiki. Halo. Kiki Syahid. Halo, Muslim atau Kristen Kak Kiki? Muslim. Ya, silakan Kak Kiki. Ada yang mau ditanya? Nggak ada, Kak. Kak, kenapa masih Muslim, Kak? Ya? Kenapa masih Muslim sampai sekarang? Ya, mempertahankan agama. Iya. Emangnya ada apa di agama Islam, Kak? Sampai kakak pertahankan sebegitunya. Gimana, Kak? Apa yang membuat kakak tetap bertahan dengan agama Islam? Aduh, kalau sampai kayak gitu kurang paham, Kak. Atau kakak belum pernah mengenal agama lain kah sehingga kakak tetap bertahan gitu? Kan banyak alasan ya. Karena saya cuma kenal Islam, makanya saya bertahan. Atau saya sudah merasa yakin di Islam ada keselamatan. Kan banyak hal bisa menjawab itu. Belum tahu ya? Iya, belum paham.
Oke, kira-kira Kak, ada nggak Kak keselamatan yang dijamin Allah gitu Kak kepada Kakak? Insya Allah ada. Siapa Kak kira-kira satu contoh orang yang sudah diselamatkan yang beragama Islam oleh Allah? Ini agak riskan ya. Ini kita itu harus membuka logika dengan berbagai pertanyaan. Jadi kalau kita tidak pernah bertanya dalam diri kita, ya kita tidak akan pernah tahu ada kebenaran atau tidak. Gitu. Halo Bang Gusti. Ya, halo. Islam Kristen Bang Gusti. Video. Puji Tuhan kita sudah mendengarkan diskuis agama ini dengan baik. Silakan Bang Dan Gusti. kalau memang ditanya siapa itu Islam Yesus, atau Yesus Kristen? itu adalah firman yang menjadi manusia. Yesus itu Muslim, adalah Allah oke. yang menjadi Ada yang manusia. mau ditanya Apakah tentang Yesus itu disembah iman sejak Kristen? permulaan zaman? Jawabannya, iya. Tetapi pada waktu permulaan zaman Yesus itu, atau Allah belum menjelma menjadi manusia, jadi dia masih ada di dalam keilahiannya. Namun apakah orang-orang yang hidup di zaman perjanjian lama sudah menyembah ataupun mempercayai Yesus Kristus? Jawabannya, iya, oleh karena perjanjian lama adalah nubuatan tentang datangnya Mesias. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Apakah Tuhan Yesus sudah disembah ketika dia lahir atau sejak dia lahir? Jawabannya, iya, karena memang Tuhan Yesus sejak dia lahir malaikat sendiri langsung berkonfirmasi kepada manusia bahwa yang lahir itu adalah Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kalau dia adalah Kristus, dia adalah Mesias yang dijanjikan dari perjanjian lama. Dan kalau dia adalah Tuhan, maka dia adalah satu-satunya Tuhan yang harus dipuji dan disembah oleh umat manusia. Jadi teman-temanku, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia biasa sama seperti kita. Bukan, dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dia bisa merasakan apa yang dirasakan manusia. Bedanya adalah, Yesus itu tidak melakukan dosa, sekalipun dia menjadi manusia. Sedangkan kita, saya dan Anda, adalah orang-orang yang lemah, yang bisa jatuh ke dalam dosa, yang membutuhkan pengampunan, dan juga yang membutuhkan kasih karunia Tuhan, agar kita diselamatkan dari hukuman atas setiap dosa kita. Karena itu jangan pernah ragu untuk boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yaitu firman yang menjadi manusia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara gereja YouTube, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk penginjilan generasi muda. Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 0 42 10 10 0 48 70 560 atas nama singkatan Generasi Muda FKPPI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan hamba Tuhan-Yan. Menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh melalui rekening ini dan bisa melalui Kris Mobile Banking ini. Dengan cara scan barcode Kris ini di mobile banking saudara sahabat gereja YouTube. Dan untuk mendukung di rumah pelayanan yayasan kami, bisa mendukung melalui rekening yayasan atas nama Yayasan Cipta Pelita Kasih di Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Dan bisa melalui QRIS ini, silakan scan barcode QRIS ini melalui mobile banking saudara. Dukung pelayanan kami di semua sektor. Dengan ini sebagaimana untuk membiayai tempat tinggal yayasan, listrik, air, dan juga peralatan pengajaran pendalaman Alkitab dan Murtadin. Seberapapun itu sangat berguna bagi pelayanan gereja YouTube, biarlah terus kita hidup dan berdampak menyuarakan dan memuliakan nama Tuhan Yesus, dan pastinya malaikat sorga bersorak-sorai karena banyak yang mengaku bahwa Yesus adalah Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati saudara, gereja YouTube semua.